1 jam sebelum ini kan ada pre-sale. Saya takutnya ada kendala di mereka kan nggak sesuai gitu loh. Pembelian banyak lagi di waktu bersamaan. 3 jam sebelumnya udah 10.000. Pas itu apa namanya? Yang pre-sale-nya doang. Jadi belum di total gitu. Nanti kita lihat lagi ya semuanya persiapannya. Yuk kita lihat lagi. Halo Dansu. Sejam lagi menuju live nih. Kita kurang lebih sejam lagi menuju live. Tiket masih on terus ya? Masih on terus sampai besok loh. Sampai besok kedua masih on terus. Sampai sekarang udah 50 ribuan terjual dan masih terus bertambah terus setiap Tiket ya? jamnya. Alhamdulillah target tembus ya. Bonusnya apa Pak? Bonusnya Pak? Ada bonusnya Pak? Aduh habis bangun kantor kan. Ya nggak ada bonus berarti Jung. Mohon maaf ya. Ya kebalik itu udah bonus ya nggak? Ngapain jualan? Liburan. Oh iya juga. Oh iya. Mau lihat sana? Terima kasih. Lanjut. Makam di sini. Iya. Dengan suara itu udah bakal. Nah ini makam nih nggak apa? Makam monumen. Monumen yang pesawat jatuh kondisi di sini. Maksudnya. Habis perform kita pindah ke podcast di sebelah sana. Nanti setelah podcast kita ada jalan-jalan malam itu akan menyebar timnya, kita pecah menjadi 3 tim. Ada yang ke arah sana, arah kolam. Nanti kita lihat sana ada gogoh tuh, udah siapin. Ih serem banget. Juga ada ke area amphitheater. Sama nanti juga akan area ke monumen. Oke, nanti kita lihat lagi ya depan ya. Gimana Pak Mangku? Ini saya boleh ceritain nggak? Ini sejarahnya berdirinya kapan? Terus udah aktif sejak tahun berapa? Oh, ininya taman festivalnya. Iya. Oh, kalau taman festivalnya tanggal dan tahunnya lupa deh. Saya Oh jadi ini dulu tuh tempat buat kayak kayak tadi kecap gitu ya? Pertunjukan ininya gitu? Ancol. Oh. Taman mini. Ini ya. Ya, jadi di situ ada apa namanya itu ada gunung-gunungan di sana, ada kandang buaya juga tempat rekreasi lah. Kayak taman mini lah gitu. Tapi mini dia gitu loh. Jadi tahunnya 9697 udah operasi lagi, cuman mungkin tempatnya operasinya setahun lah. Setahun doang dia operasinya. Habis itu udah terbengkalai. Jadinya seperti ini. Makanya ini juga bagian dari pemindahan dari yang selatan ke sini. Gitu. Itu aja sih. Terima kasih Pak Mangku. Kayak sopannya. Udah menegangkan musiknya. Ini katanya guys, kenapa ada ogoh-ogoh? Gunanya ogoh-ogoh ini tuh konon kita nggak tahu sudah ada atau belum sekarang. Tapi ketika ogoh-ogoh ini sudah didirikan, akan ada satu makhluk yang paling kuat, yang sifatnya baik, dan itu adalah leluhur, bisa dewa dewi atau apapun itu penyebutannya, yang paling tinggi. Dan melalui media ini biasanya leluhur itu menakut-nakuti dan juga membersihkan jalan, rumah atau apapun rute tempat ogoh-ogoh ini diarak. Jatuhnya positif malah ya? Jatuhnya positif. Jadi dia ini kayak magnet. Ketika dia diarak, makhluk-makhluk yang jahat itu ditarik ke dia. Makanya selesainya harus dibakar. Karena udah kekumpul di sini. Jadi orang mikirnya kalau dibakar karena jahat, bukan sebenarnya ya? Bukan, dibakar supaya makhluknya pada sirna ibaratnya gitu. Nah, nanti besok kan kita sudah arak dia nih hari ini. Dari lokasi pembuatan ke lokasi ini. Di lokasi ini juga akan diarak ke saat podcast. Kemudian akan diarak ke lokasi kedua. Di lokasi kedua juga akan menarik energi lagi. Nanti kita akan lihat siapa saja yang berhasil ketarik. Terus kita mediasi dulu ke mediator kita supaya orang benar tahu, oh ya ternyata memang ini maknanya baik gitu, bukan maknanya galak gitu. Dan kalau yang di dalam itu tadi masuk namanya Rangde. Rangde itu janda janda dari Ponorogo itu loh. Jadi yang kalau bentukannya kayak barong tuh ya emang itu satu tingkat dari tahta yang paling tinggi. Karena Leak ketika dia sudah mencapai
ilmu akhirnya bentuknya tuh Garuda sebenarnya. Garuda tuh sudah makhluk yang paling agung. Makanya mungkin ada, nanti kita dengar ya penjelasannya, makanya mungkin itu adalah Garuda Wisnu Kencana kayak gitu. Dan dia positif. Karena wah banyak banget sih belajar. Waktu kemarin ke tempatnya dikasih tahu juga. Rangdi tuh ada yang jahat, ada yang baik. Bentuknya memang serupa, tapi taring ketika sudah sampai sini taringnya semakin panjang, itu tandanya dia malah baik. Karena dia sudah seperti mengeluarkan auranya supaya makhluk-makhluk sekitarnya tunduk sama dia. Tapi nah kalau ini salah satu yang bisa dibilang serem karena masih bisa ngegigit. Makanya ada tradisi orang Bali kan juga dikikir giginya. Nggak boleh ada taring. Karena auranya panas katanya. Dan leak itu ada dua, ada yang memang jin sudah diciptakan sebagai leak ataupun rangde. Ada yang ternyata orang ilmu yang berguru menjadi leak. Berguru menjadi leak tuh ya dia ilmu hitam untuk melakukan cetik. Cetik itu adalah santet di Bali yang biasa dikirimnya makhluknya namanya leak. Nah, leak tuh berupa macam-macam, bisa pocong, bisa hantu sembarangan, bisa rangde. Pokoknya tingkat pertama itu yang paling tinggi adalah Garuda, itu adalah yang paling baik. Yang keduanya kalau sudah tingkatnya tinggi bisa baik ataupun jahat, itu bentuknya rangde. Tadi kita ketemu ada 3 di dalam. Iya ada 3. Rangde itu yang bareng-bareng itu bukan? Iya. Oh anyway, lu udah di-briefing belum? Kalau nanti ngambil liputan, kalau mau ngambil liputannya calon arang Yang besok ya? yang hari ini. Yang hari ini. Oh hari ini. Yang hari ini. Nggak boleh ini. Lu nggak boleh Angka. kemana-mana. Harus Jadi kalau sampai udah selesai. sekali lihat. Jadi mendingan ngobrol dulu sama Koko. Mau ngambil gambar Koko apa lu mau nonton? Lu nggak boleh. Ditinggal ke toilet aja nggak boleh. Efeknya bisa kemana-mana soalnya. Contohnya apa angka efeknya? Kita nggak tahu gangguannya bakal kayak apa. Tapi biasanya kan mereka tuh nangkap energi ya. Bisa jadi malah Yang berimpact malah sampai kematian ya Uncle. Ada kok di YouTube itu berada. itu dia. Mungkin yang ditakutkan bukan Gila sih. langsung efeknya. Tapi kan biasanya mereka tuh nyari hari buruknya, hari lemahnya, hari kurang beruntungnya, kondisi yang kurang bagus. Nah saat itu mungkin kita udah nggak di sini dan nggak lagi bareng-bareng. Itu yang ditakutkan sebenarnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih kehadiran di sini Pak Ruben, Pak Jody, dan teman-teman pengisi acara semuanya makasih banyak. Terus juga kita memohon kelancaran agar semuanya berjalan lancar. Oke, mungkin cukup bibit Pak. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Om Swastiastu. Terima kasih Doli untuk doanya. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita akan ada prosesi pemotongan tumpeng. Nanti tumpengnya akan dipotong oleh Pak Ruben. Monggo Pak Ruben, sebagai simbolis acara yang dimulai. Oke, untuk tumpeng dari Pak Ruben akan diserahkan secara simbolis ke Uncle Jordi sama Fishy. Monggo, silakan. Sebagai perwakilan dari tim KBP Untold Story. Thank you. Mencengkam banget suaranya. Punya ikut lagi. Bunda, ayah. Onyo, Bunda. Ya, ini Udah siap ya? udah siap. Ini sekarang kita lagi Untold Story di Bali. Iya. Jadi gimana Bun perasaannya? Udah ready? Apa yang Bunda rasain mungkin? Deg-degan. Karena ini kan yang terakhir, jadi mungkin ini yang lebih spesial lagi dari yang sebelumnya, lebih ekstrim lagi dari yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya kan udah ekstrim banget. Mungkin ini yang lebih serem lagi.
Betul-betul ya, ya. Kalau salah hitungannya deh. Musik-musik gini orang bisnisnya terasa loh. Serem banget tuh mukanya. Oh, mahal ini. Nanti di Bali. Orang Bali ya emang dia. Orang Bali. Oh. Hey! Aduh. Di